Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Baik, Sehat, Bu. Alhamdulillah. alhamdulillah. Sekarang kita belajarnya online lagi ya, karena kasus Omikron sedang meningkat dan Ibu udah absen kalian secara otomatis. Jadi sekarang kita mulai aja pembelajarannya. Sebelum dimulai, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, karena minggu kemarin itu kita udah belajar tentang cara mengoperasikan kamera. Sekarang minggu ini kita akan belajar apa nih? Kita bakal setelah tahu gimana cara mengoperasikan kamera, sekarang kita harus belajar gimana caranya mengambil gambar lewat kamera kan ya. Nah, makanya sekarang kita belajar tentang ukuran bidang pandang pengambilan gambar bergerak. Jadi gimana cara kalian ngambil gambar-gambar bergerak dan ukuran-ukurannya itu gimana? Nah, boleh dilanjutin. Kenapa sih kita harus belajar ini? Kan biar kita tuh tahu, karena kan setiap ukuran bidang pandang atau biasa disebut juga frame size atau shoot size itu kan beda-beda ya artinya. Beda juga penyampaian akan tersampaikan lewat gambar yang kita ambil gitu kan. Misalnya kita mau ngasih tahu pesan apa tuh berarti pengambilan gambarnya apa gitu. Kita mau ngasih pesan luas atau kesendirian, kita bakal ngambil shoot size atau frame size-nya itu yang luas gitu, yang jauh, yang background-nya kelihatan banget. Nah, sekarang kita bakal belajar 8 frame size ke extreme close up. Apa sih extreme close up itu? Extreme close up ini adalah pengambilan gambar yang sangat dekat sekali dan hanya menampilkan bagian tertentu pada tubuh objek. Pengambilan gambar ini sebagian dari keseluruhan objek, kayak misalnya ngambil matanya doang, ngambil mulutnya doang, atau ngambil hidungnya doang gitu. Jadi di ekstrim lah close up-nya itu deket banget. Contohnya kayak gimana, Bu? Boleh ke slide selanjutnya. Contohnya kayak gini nih, extreme close up, matanya doang. Ada di close up, teknik pengambilan gambar sebagian dari wajah, misalnya dagu hingga kepala atau kening. Jadi tipe shoot ini dapat mewujudkan kedalaman pandangan mata, kebencian raut wajah, emosi, hingga keharuan. Terus di close up, contohnya kayak gimana, Bu? Boleh dilihat. Tuh, kayak gini. Jadi pengambilan gambarnya itu biasanya dari kepala sampai dagu doang, karena untuk memperlihatkan ekspresi si objeknya, misalnya dia lagi nangis, dia lagi marah, atau dia lagi senang gitu. Jadi kelihatan banget ekspresinya, dia lagi cemberut, berarti dia lagi kesel gitu. Selanjutnya, ada close up, teknik pengambilan gambar dari ujung kepala sampai batas bahu atau dada seseorang. Pengambilan ini biasanya dipakai untuk menampilkan shoot yang mengisolasi satu bagian dari tubuh. Kayak misalnya, boleh lihat contohnya. Close up itu biasanya dipakai kalau misalnya ada orang lagi berdialog atau berbicara, atau enggak kita bisa mau foto benda dengan terlihat jelas gitu ya, satu satu objek yang mau kita foto gitu. Selanjutnya ada medium close up. Medium close up ini adalah ukuran gambar yang menampilkan objek dari ujung kepala sampai dada atas. Pengambilan gambar ini untuk seorang yang sedang berbicara atau sedang interview atau diwawancara gitu, kayak misalnya presenter yang lagi
membacakan berita atau misalnya artis yang lagi diinterview gitu ya, atau soal artis sih bisa siapa aja, cuman biasanya dipakai saat sedang interview. Contohnya kayak gimana Bu? Boleh lihat contohnya. Medium sheet ini untuk memvisualisasikan setengah dari keseluruhan berikan objek. Kayak misalnya dari ujung kepala hingga pinggang. Kayak misalnya tadi contohnya udah kelihatan kan, ada orang lagi mana, biar panahannya itu kelihatan, biar busurnya juga kelihatan. Terus lanjut, bisa lihat. Nah, terus itu ada anak kecil lagi main sama daun, tuh kelihatan juga badannya setengah, daunnya, terus juga background-nya gitu kelihatan sedikit. Jadi kita tuh bisa tahu mereka lagi apa, di mana. Terus selanjutnya ada medium long shot. Kepala sampai lutut. Biasanya dipakai untuk apa? Coba lihat contohnya. Ini agak mirip ya sama long shoot dan background-nya itu bisa kelihatan juga setengahnya. Jadi setengah objek, setengah background gitu. Terus biasanya juga ini tuh dipakai untuk objek yang lagi beraktivitas. Jadi keluasan suasananya tuh kelihatan gitu. Misalnya ada yang lagi lari di arena tuh kelihatan arenanya, kelihatan objeknya. Jadi bisa mencerminkan kehidupan normal kayak layaknya kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh manusia. Selanjutnya ada extreme long shoot, yaitu teknik pengambilan gambar yang mana objeknya itu lebih kecil dari long shoot dengan menampakkan suasana keberadaan objek yang lebih luas. Shoot ini digunakan kalau misalnya gambar yang ingin diambil itu gambar yang sangat-sangat jauh dan luas atau berdimensi lebar. Biasanya extreme long shoot ini dipakai kalau misalnya pemandangannya itu bagus banget. Jadi objeknya cuma kelihatan kecil banget. Bisa lihat contohnya. Tuh, jadi kalau misalnya extreme long shot ini, si objeknya tuh kelihatan kecil, setitik doang, terus background-nya lebih luas, lebih kelihatan gitu. Jadi kelihatan banget dia ada di mana, di pantai, di gurun, dan di mana-mana gitu. Biasanya background-nya tuh kelihatan banget. Selanjutnya ada two shoot. Two shoot ini, satu shoot tuh terdapat dua subjek yang saling berinteraksi. Biasanya two shoot ini digunakan kalau misalnya dua orang atau dua subjek itu lagi membangun hubungan atau melakukan sesuatu secara bersamaan gitu. Kayak misalnya boleh dilihat contohnya. Kayak misalnya ini ada ibu lagi nyuapin anaknya, jadi kelihatan nih si ibu tuh lagi nyuapin ke mulut anaknya. Terus juga ada presenter yang lagi ngelakuin wawancara, dua presenter atau lagi memperkenalkan dua orang secara bersamaan. Selanjutnya, nah sebenarnya ukuran bidang pandang atau frame size itu masih banyaknya macam-macam juga jenisnya. Cuman kita bisa lihat langsung di sini perbedaan ukurannya. Kayak misalnya extreme long shoot tuh jauh banget, terus very long shoot, ada long shoot, terus medium long shoot dari kepala sampai lutut, mid shoot dari kepala sampai pinggang, medium close up dari kepala sampai dada, close up dari sekepala, di close up dari kepala sampai dagu, terus extreme close up itu memperlihatkan satu bagian tubuh. Selanjutnya, ini juga ada contoh-contoh lainnya sama kayak tadi. Terus slide terakhir. Tugas. Sebelum kita masuk ke tugas, ada yang mau ditanyakan dulu? Kayak misalnya, Bu, kenapa sih kita harus mempelajari ukuran bidang pandang atau frame? Cukup, Bu. Oke, kalau misalnya kayak gitu. Sekarang kita lanjut aja ke tugas. Setelah ini, Ibu bakal ngasih tugas di Google Classroom. Total 5 momen atau rekam 5 momen yang sesuai dengan materi yang sudah dipelajari, ukuran bidang pandang bergerak,
disertakan juga pengaturannya. Nanti Ibu ini kan tugasnya di Classroom, nanti kalian boleh, kirim tugasnya di Classroom ya. Kalau misalnya udah nggak ada yang ditanyain lagi, Ibu tutup materi hari ini. Semoga kita senantiasa dijaga kesehatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.